pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dari hari ini belum terlambat buat saya untuk Yonghi ya. Sambil tuhuni, sinian mamang sambil tuhuni. Tuhan boleh memberkati kita di hari raya Imlek ini, dan biarlah pada pagi hari ini kita dapat mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian yang cinta pada Tuhan datanglah. Kita akan nyanyikan lagu ini, bait pertama, kedua intro, dan kemudian bait yang ketiga, yang cinta Tuhan. Jemaat sekalian, kita meyakini bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini dilandasi bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan beserta kita semua. Nats pembuka di dalam ibadah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 7 dan 8. Demikianlah bunyinya. Yesaya pasal 6 ayat 7 dan 8. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirku, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan diutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita akan nyanyikan pujian Dia Selamatkanku. Hari ini adalah hari yang indah dan hari yang baik yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Karena di dalam segala kesibukan, kepangatan kami mencari berkat Tuhan di dalam pekerjaan kami, Engkau mengingatkan bahwa hari ini adalah hari perhentian bagi kami untuk Tuhan, di mana kami boleh datang dengan kerelaan hati kami, dengan kesungguhan hati kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menggerakkan akan hati kami, menyentuh hati kami hari ini,
sehingga kami ada di tempat ini bukan karena kami, tetapi karena kerinduan yang Engkau simpan dan taruh di dalam hati kami, sehingga kami dengan sukarela, dengan hati yang penuh syukur dan bahagia, kami datang ke dalam rumah Tuhan. Di dalam perjalanan hidup yang kami sudah lalui ya Tuhan, seringkali kami tidak pernah, bahkan seringkali kami melakukan dosa-dosa yang tidak Engkau berkenan, baik yang kami sadari, kami tidak sadari, ataupun kami sengaja lakukan, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan karena kehidupan kami yang Engkau tidak berkenan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami ada di dalam rumah Tuhan yang kudus, kami mohon Tuhan mengampuni akan segala dosa, kesalahan kami, apapun itu sudah kami perbuat di hadapan Tuhan dan sesama kami, bahkan di dalam segala pikiran dan diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskanlah dan sucikan kami, jadikan kami layak di dalam rumah Tuhan, terutama ketika kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengikuti perjamuan kudus Tuhan pada hari ini, sehingga semuanya itu tidak menjadi sia-sia karena Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Sekali lagi ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah, sumber sang pengampun itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyinya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita akan menyanyikan pujian Beri Terbaikmu. Dengan seruannya beri
sekalian, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Sutotan. Dan sebelumnya kita akan dengarkan pujian dari vokal grup Lilia. Sini aja. Apa dia? Terserah. Sini aja. Di bawah aja dah. Di bawah aja. Kayak kamu lagi bucin mah. Lumayan ya. Iya. Nah, puji Tuhan buat vokal grup White Lily yang telah mempersembahkan pujian pada ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita sebelum firman Tuhan diberitakan pagi ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kesempatan kembali kami dapatkan dari Engkau. Kami bisa hadir di ruangan ibadah ini dan sebentar lagi kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolong urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan Roh Kudus juga berikan kami pencerahan. Ketika kami mendengar firman yang diberitakan itu, kami dimampukan bisa mengerti, dan kami pun dimampukan untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan buka sama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Semua bawa Alkitab? Susah jawabnya ya. Kalau ditanya, semua bawa handphone? Bawa. Oke, silakan dibuka handphonenya atau Alkitabnya dalam bentuk buku. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian Dimas kalian akan membaca ayat yang bernomor genap, bergantian sampai ayat yang ke-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang orang dosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiongji dulu ya, kongsi Sinian Mu'en. Kita masih dalam suasana Xinjia, betul ya? Nanti katanya puncaknya di hari Rabu kalau nggak salah itu, yaitu Cap Bonge. Ya, hari ini masih dalam suasana Xinjia, sehingga beberapa saya lihat masih pakai bajunya warna merah. Tapi kalau minggu kemarin kayaknya lebih merah lagi tuh kemarin, lebih menyala ya. Nah, hari ini, di minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang pribadi yang dipanggil dan diutus. Kita ingat pada waktu Presiden Prabowo akan menyusun kabinetnya. Dia akan memilih menteri, wakil menteri, kemudian pejabat-pejabat yang lainnya yang akan menjadi pembantu di dalam pemerintahan. Dia sudah memiliki sederetan nama-nama dan dia nanti akan menghubungi setiap nama yang dia pilih untuk dipanggil datang ke istana dan nanti akan diberikan tugas untuk menjadi seorang pejabat negara. Dan waktu itu banyak orang yang sibuk tuh. Sibuk apa? Untuk mengaktifkan handphonenya. Siapa tahu waktu handphonenya aktif lalu ditelepon oleh Prabowo, sang presiden itu, wow, hatinya begitu senang. Ibu apa waktu itu handphonenya aktif nggak? Jangan-jangan handphonenya nggak aktif gitu, ya, sehingga nggak jadi dia dipanggil. Dulu saya ingat betul banyak orang yang katakan saya sudah aktifkan handphone,
Atau jangan-jangan handphone saya rusak kali ya, sehingga nggak berdering waktu dipanggil. Kemungkinan kita nggak termasuk orang-orang yang dianggap berpotensi untuk menjabat jabatan seperti ini. Misalnya suatu kali Mike ini dipanggil kepala sekolah. Mike, masuk ke kantorku, kepala sekolah. Mike waktu dipanggil kira-kira hatinya ada pikuk nggak? Terhidup ya, ada apa ini kepala sekolah panggil saya ya? Saya lakukan kesalahan apa? Lalu ketika sudah duduk, kepala sekolahnya bilang, Mike tahu saya panggil ke ruangan saya hari ini? Nggak tahu Pak. Mike dipilih oleh sekolah, dipanggil oleh sekolah untuk menjadi utusan, mewakili sekolah akan pergi ke Swedia. Mau ngapain? Ikut Olimpiade matematika. Wah, kira-kira bangga nggak nih? Bangga ya. Seorang yang dipilih oleh orang tertentu yang memiliki jabatan untuk diutus melakukan sebuah tugas mulia, itu menjadi sebuah kebanggaan. Tinggal persoalannya waktu kita sudah mendapatkan kesempatan itu, kita mau pergunakan nggak dengan baik kesempatan itu? Atau saya dengar-dengar katanya Evan mau mewakili sekolah penabur ikut Olimpiade, jadi saya dengar-dengar Evan udah siap-siap tuh belajar rajin dari sekian puluh orang yang akan dipilih nanti untuk mewakili penabur pergi mengikuti Olimpiade. Itu penabur Gading Serpong paling banyak tuh, ya. Paling banyak anak-anak murid yang dipilih oleh sekolah untuk diutus mengikuti Olimpiade, bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai di luar negeri. Wow, luar biasa ya. Anaknya bangga, apalagi orang tuanya tuh, kalau dia terpilih. Nah, hari ini kita akan belajar melihat hal yang sama juga ketika bicara tentang seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk diutus menjadi utusan Tuhan. Yang menjadi tema kita hari ini adalah pribadi yang dipanggil dan diutus. Dari pembacaan nas Alkitab hari ini, Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang panggilan Tuhan Yesus atas diri Simon Petrus. Coba kita perhatikan menarik dari cerita ini. Mulai dari ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus itu sedang berdiri di pantai danau Genesaret. Nah, kalau kita baca di Alkitab, ada beberapa nama danau. Siapa di sini yang suka olahraga mengitari rawa kutub? Ibu Ade mungkin ya. Jadi kalau orang tanya, di daerah Melati dan sekitarnya ada berapa danau? Ada berapa danau? Cuma satu. Namanya Rawa Kutub. Tapi ada lagi nama lainnya. Namanya Situ Pondok Jagung. Jadi kalau orang sebutkan, yuk besok kita lari kemana? Ke Situ Pondok Jagung. Yang lain bilang, Situ Pondok Jagung nggak ada kayaknya. Kita larinya di Rawa Kutub aja. Kira-kira nyambung nggak? Ketemu nggak nanti? Ketemu, karena lokasinya sama. Nah, ketika kita bicara tentang danau di Israel, danaunya ada berapa sih sebetulnya? Siapa di sini yang pernah pergi ke Israel ya, Holy Land ya? Ada yang pernah Holy Land? Ibu Yecu pernah Holy Land? Belum pernah ya? Kapan-kapan kita doa aja bisa Holy Land bareng-bareng. Nah, di Israel itu ada satu danau, cuma satu, ya. Tapi penyebutannya di dalam Alkitab itu 3 yang kita kenali. Yang disebut itu Danau Galilea, ada yang menyebutnya Danau Tiberias, ada juga menyebutnya dengan Danau Genesaret. Jelas ya? Jadi 3 danau ini, sebutan ini sama untuk danau yang sama. Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret. Nah, di dalam penulisan Injil Lukas pasal 5, dia pakai sebutannya Danau Genesaret. Jadi dikatakan pada suatu kali Yesus itu berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Untuk apa dia berdiri di sana? Bukan untuk olahraga seperti Bu Ade lari-lari di situ Pondok Jagung, bukan untuk olahraga, ya. Bukan untuk healing, bukan.
Tapi Yesus hadir di sana, dia hendak mengajar orang banyak akan firman Allah. Jadi di pinggir pantai sudah berkerumun orang banyak yang menantikan, merindukan firman Allah yang akan diperdengarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau seperti itu, mudah nggak bagi Yesus untuk berbicara di hadapan orang banyak di pinggir pantai? Susah, ya. Karena kan dikerumuni orang banyak. Mungkin mereka juga berdesak-desakan. Jadi Yesus perlu untuk menjaga jarak itu lebih jauh dari mereka supaya lebih banyak bisa menjangkau para pendengarnya. Sehingga di dalam ayat 2 dikatakan, dia melihat dua perahu di tepi pantai. Jadi dia memerlukan ada media yang akan dia pakai untuk dia bisa memperdengarkan firman Allah ini. Media apa yang dipakai? Yaitu perahu. Ya, dia naik perahu. Jadi orang-orang para pendengar ada di pinggir pantai dan Yesus ada di perahu agak ke tengah seperti itu, ya. Saya coba membayangkan kalau kita yang pernah pergi ke pantai, suara yang kita misalnya bicara dengan seseorang, gimana suaranya? Susah nggak bicaranya? Susah, betul ya. Apalagi karena ombak, tiupan angin kencang, kita bicaranya harus keras. Saya nggak bayangkan waktu Yesus itu menyampaikan firman Allah di atas perahu dan orang-orang banyak ada di pinggir pantai, seperti apa Yesus bersuaranya menyampaikan firman. Zaman itu kan belum ada toa, ya, belum ada mikrofon, pengeras suara belum ada zaman itu. Tapi luar biasa waktu Yesus berbicara menyampaikan firman Allah, orang banyak dengan antusias bisa mendengar apa yang Yesus katakan. Jadi Yesus membutuhkan ada media, yaitu sebuah perahu untuk bisa dia tumpangi, lalu dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan disebutkan di ayat yang kedua, Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai itu. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Mereka sudah selesai mencari ikan. Mereka sedang membereskan jala yang sudah dipergunakan ini. Dari dua perahu yang ada, perahu siapa yang dipakai oleh Yesus? Nah, kita lihat di ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi yang punya perahu ini, yang pertama, perahu pertama itu punya Simon dan saudaranya Andreas. Perahu yang kedua dipunyai oleh Zebedius, ayah daripada Yohanes dan Yakobus. Ya, jadi mereka sedang menambatkan perahunya di tepi pantai itu. Yesus memilih perahu Simon Petrus. Lalu kita tanya, kenapa perahu Simon Petrus yang dipilih? Kok nggak perahunya Yohanes dan Yakobus? Apa perahunya Simon Petrus lebih bagus? Hah? Lebih mewah seperti itu? Kan? Karena Yesus lihat pribadi yang memiliki perahu ini dalam keadaan dia sedang berputus asa. Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh Simon Petrus. Dia sedang berputus asa, dia sedang dalam keadaan kecewa. Kenapa dia mengalami situasi seperti ini? Saya tanya Ibu Ade masih jualan sekarang? Masih ya. Misalnya Ibu Ade ini suka jualan lumpia udang, lumpia ayam seperti itu. Lalu udah bikin persediaan begitu banyak. Lalu di-share. Sudah tersedia lumpia. Silakan yang mau pesan, mau beli. Udah disebar kemana-mana, udah hubungin siapapun. Tahu-tahu nggak ada yang pesen tuh. Nol pesenannya. Gimana perasaan Ibu Ade? Bisa besok lagi. Bisa besok lagi? Benar? Atau bilang, puji Tuhan, nol yang pesannya hari ini. Ya. Kalau kita sudah siapkan segala sesuatu itu mata pencarian kita, lalu tidak ada orang yang bisa membeli apa yang kita buat, kita pasti kecewa. Ya. Kita yang jualan pun kita sudah siapkan segala sesuatu, menyajikan barang dagangan kita, tapi nggak ada orang beli satupun, kecewa, kita putus asa. Dan Simon Petrus ngalami ini. Dia sudah seharian, sudah semalaman cari ikan. Dan kita jangan lupa, Simon Petrus itu kerjanya apa sih?
nelayan. Dia nelayan cari ikannya di mana? Di danau Genesaret, danau Galilea. Ini tempat mata pencarian dia. Dia mencari ikan di daerah sana. Berarti dia sudah tahu betul ya medannya ya. Dia sudah tahu di bagian mana yang banyak ikan dan bagian mana yang bisa berpotensi dapat ikan yang banyak. Dia sudah punya pengalaman. Tapi hari itu dia tidak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa, kecewa dia. Sudah semalaman nggak tidur, begadang cari ikan, nol hasilnya. Dia mungkin sambil agak menggerutu, menyesali diri. Saat itu Yesus pinjam perahunya Simon. Karena Yesus tahu Simon dalam keadaan terpuruk. Sehingga di ayat ini ketika dikatakan dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yesus menggunakan perahu itu untuk mengajar, menyampaikan firman. Setelah selesai, Yesus berbicara. Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Siapa di sini yang suka mancing? Pak Surya suka mancing nggak, Pak Surya? Dulu suka mancing waktu muda ya. Waktu mancingnya kapan, Pak? Waktu yang tepat untuk mancing ikan? Pagi-pagi. Pagi-pagi ya. Malam juga ada orang suka mancing malam kan? Ya, jadi orang mancing ikan itu pagi atau malam. Kenapa waktunya pagi dan malam? Karena kalau pagi atau malam itu matahari kan sudah terbenam nih. Jadi dia panas matahari nggak menyinari, nggak memanasi air di kolam itu atau di sungai itu. Jadi ikan kalau tempat yang adem, yang agak dingin, dia senang di permukaan. Jadi kalau mancing di waktu itu gampang tuh dapat ikannya. Kalau orang mancing di siang hari gimana? Panas. Itu orang lagi stres biasanya. Jadi kalau orang lagi stres daripada nganggur lah di pinggir danau, di pinggir sungai aja mancing, padahal nggak akan dapat ikan. Ya, nggak akan dapat ikan. Nah, peristiwa ini kira-kira terjadinya pagi atau siang? Menurut Ibu Apo, pagi atau siang Ibu Apo? Waktu itu perintahkan tebarkan jalamu. Pagi atau siang? Pagi. Agak siang. Ya. Udah agak siang. Ya, agak siang. Berarti kemungkinan untuk dapat ikannya besar nggak? Kagak akan mungkin dapat ikan. Sehingga kita lihat respon Petrus waktu Yesus memerintahkan dia untuk menebarkan jala untuk menangkap ikan. Kita lihat respon Petrus di ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini Petrus loh ngomong loh. Kami sudah kerja keras semalaman, bukan santai-santai. Kami sudah menebar jala sana sini, tapi nggak ada dapat apa-apa Tuhan, nol hasilnya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya balik tanya, Ibu Lisa, Yesus itu kerjanya sebagai apa sih? Mengajar. Ya, dia dikenal dengan julukan anak tukang kayu. Nah, dia jangan lupa ya, Yesus itu julukannya anak tukang kayu. Simon kerjanya apa? Nelayan. Mana yang lebih mahir bicara tentang menangkap ikan? Anak tukang kayu atau nelayan? Nelayan pasti lebih mahir. Udah biasa dia nangkep ikan. Lalu Yesus anak tukang kayu perintahkan kepada Simon, tebarkan jalamu untuk nangkep ikan. Mudah nggak untuk Simon ini melakukan perintah itu? Nggak mudah, betul ya? Nggak mudah. Sama lah kalau saya bilang gini ya, Ibu Apa tukang jahit, bicara tentang jahit, wah luar biasa. Tahu-tahu Ibu Amo bilang ke Ibu Apa, tolong dong pasangin batu bata untuk menutupin rumah saya yang berdinding. Kira-kira Ibu Aponya kesannya seperti apa buat Ibu semua?
Suruh pasang batu bata buat dinding. Bukan kerjaannya, Pak. Bukan kerjaannya, salah orang lagi. Ya, cari tukang. Kagak bisa saya bikin seperti itu. Ya, seperti itu kan? Nah, sekarang kita lihat Yesus yang memerintahkan Simon tebarkan jalan. Simon katakan, aku sudah semalaman Tuhan, tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan aku akan menebarkan jalan. Ini artinya apa? Simon Petrus taat pada perintah Tuhan. Karena dia tahu siapa pribadi Yesus ini, pribadi yang mulia, yang berotoritas, yang sanggup melakukan berbagai macam mujizat-mujizat. Dan dia sudah melihat mujizat-mujizat Yesus itu nyata adanya. Dan dia taat. Yesus memanggil dia untuk menebarkan jalan, dia taat kepada perintah itu. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia alami ketika dia taat melakukan yang diperintahkan? Kita lihat catatan di dalam kitab Injil Lukas di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Gak masuk di pikiran kita, betul ya? Udah hari menjelang siang, ikan kagak akan ada di permukaan. Yesus suruh tebarkan jalan ditebarkan, dapat ikan begitu banyak, hampir jalannya sobek. Mereka dapat ikan begitu banyak, lalu Simon memberikan perintah kepada rekan yang masih di pinggir pantai, bantu kami. Lalu temannya datang, yaitu Yohanes, Yakobus, termasuk juga saudaranya, Andreas. Mungkin ada orang upahan yang lain yang ikut membantu, mengisi dengan ikan sehingga dua perahu itu hampir tenggelam. Wah, luar biasa ya berkat Tuhan itu ya. Mujizat yang Tuhan nyatakan ketika seorang taat percaya pada perintah Tuhan, itu akan membuat kita kagum dan takjub. Petrus melihat kenyataan itu, sehingga bagaimana Petrus memberikan respon atas apa yang dia saksikan pada saat itu. Kita perhatikan di ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Tuhan sudah panggil Petrus. Lalu Petrus lihat apa yang Tuhan karyakan itu. Dia nggak percaya sebetulnya. Dia kaget. Lalu dia lihat kepada diri sendiri, pribadi yang begitu agung, yang mulia, yang ada dekatku. Aku orang berdosa. Aku nggak layak Tuhan. Sehingga dia katakan, Tuhan jauhlah daripada aku nggak layak, aku orang berdosa. Padahal Yesus memanggil dia. Nah, inilah yang luar biasa ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan. Dia akan tahu siapa dirinya, sadar diri. Dia orang berdosa. Ya. Dia orang nggak punya apa-apa. Jangan waktu Tuhan panggil kita begitu pede, percaya diri. Tuhan panggil kita, lalu kita katakan, siapa dulu saya nih? Saya orang pinter, orang hebat, orang berkedudukan. Di mata Tuhan nggak ada apa-apa. Kalau seorang ketika dipanggil oleh Tuhan menyombongkan diri, itu satu kejatuhan. Tapi kalau seorang ketika dipanggil oleh Tuhan merasa dirinya tidak layak, dia berdosa penuh dengan kekurangan dan ketidaklayakan, itulah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita baca di dalam catatan Alkitab, tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Tuhan, nggak ada yang ketika berada di hadapan Tuhan merasa percaya diri betul dengan keyakinan dia bahwa dia orang hebat, nggak ada. Ya, contohnya siapa di Alkitab? Contohnya Nabi Musa waktu dipanggil. Musa katakan apa? Aku nggak pandai bicara, Tuhan. Salah satu yang juga menjadi catatan di dalam pembacaan Alkitab hari ini, yaitu pada diri Nabi Yesaya. Yesaya juga sama. Waktu Tuhan panggil dia katakan, aku ini seorang yang najis bibir. Tuhan mau pakai aku menyuarakan firman Tuhan, tapi bibirku najis.
aku orang berdosa Tuhan. Tapi seorang malaikat Tuhan menjamah mulut daripada Yesaya. Lalu dikatakan, semua dosa kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau pribadi yang sudah dipilih oleh Allah, sudah dipanggil, dan panggilan Tuhan itu tidak pernah salah atas diri seseorang. Ingat ya, Tuhan panggil kita untuk diutus melayani Dia, tidak pernah salah orang. Kalau kita sering salah nggak ya manggil orangnya? Kita sering salah kan salah ya, karena kan kita lihat orang itu kan dari tampilan luar ya. Kita misalnya rekrut aja nih, merekrut misalnya karyawan, pembantu bekerja di rumah. Pertama kita lihat itu apa dulu? Tampilannya dulu ya, tampilannya, lihat mukanya dulu. Aduh, mukanya kayaknya jujur nih ya. Terus mukanya bersih lagi, wah kayaknya cocok nih, dia pasti bisa kerja tempat saya. Padahal kadang-kala salah panggilan kita pasti. Baru kerja sehari nyolong lagi dia, males-malesan, akhirnya dikeluarin dah. Banyak barang kita sudah habis oleh dia. Tapi Tuhan waktu memilih seseorang, pilihannya tidak pernah salah. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil kita untuk menjadi utusan Tuhan, melayani Tuhan, panggilan Tuhan gak salah. Nah, kita lihat ketika Petrus dipanggil, dia meresponinya, dia tahu dirinya berdosa. Kalau seperti itu, apakah Tuhan katakan, wah salah saya pilih Petrus nih, ternyata dia orang berdosa? Seperti itu enggak? Atau ketika Tuhan memilih Yesaya, lalu Yesaya katakan, aku najis bibir, lalu Tuhan katakan, wah salah juga aku milihnya, ternyata ini najis bibir, berdosa. Kalau gitu pilih orang yang nggak berdosa aja dah. Ada orang yang berdosa? Kagak ada, ya. Nggak ada orang yang sempurna hidupnya, penuh cacat celah, penuh dosa dan kesalahan. Nah, kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dan diutus semata-mata kasih karunia Tuhan bagi kita. Nah, kita lihat ketika Petrus menyampaikan apa yang menjadi perasaan hatinya, dia seorang yang berdosa, dia tidak layak, dia menganggap Tuhan jauh dari dirinya karena dia orang berdosa. Nggak pantas dia berada dekat kepada Yesus. Tetapi perkataan Yesus apa atas dirinya? Kita lihat di dalam ayat yang ke-10-nya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Jangan takut. Engkau sudah aku pilih. Betul, engkau menganggap dirimu tidak layak. Engkau berdosa. Tapi aku mengampuni dosamu. Malahan, setiap kali Tuhan memanggil seseorang, itu selalu diperlengkapi dengan janji Tuhan. Betul nggak ya? Apa janji Tuhan buat orang dipanggil dan diutus? Tidak akan dibiarkan sendiri. Ya. Tidak dibiarkan sendiri. Tapi Tuhan akan menyertai. Wah, kalau bicara tentang menyertai, enak loh, aman. Hari ini Pak Surya datang ke gereja, pasti ada Ibu Pomi. Betul ya? Disertai Ibu Pomi kan? Jarang saya lihat di Pak Surya datang sendiri ke gereja. Jarang, pasti ada yang nemenin. Kenapa? Penting. Betul ya Pak Surya? Takut jatuh, betul. Karena kita lemah, kalau sendiri kita takut. Kita butuh ada orang yang mendampingi. Itu Ibu Pomi lo baru dampingi lo. Ibu Pomi juga saya rasa bukan sweet 17 usianya. Mungkin udah sweet kali ya. Udah di atas 70 usianya, nggak muda-muda lagi. Ya 73, betul. Nggak muda lagi, penuh keterbatasan. Kita disertai manusia dalam kita mengarungi kehidupan ini, itu terbatas. Kalau yang menjanjikan bahwa dia menyertai kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, aman kita. Dan bersyukur
Tuhan ketika memanggil seseorang, Dia tidak biarkan kita seorang diri menjalani panggilan itu. Ada Tuhan yang beserta kita. Sehingga julukan yang diberikan untuk Yesus yang lahir itu adalah Immanuel. Ya, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi kita lihat sama-sama bagaimana respon Petrus atas panggilan Tuhan. Dia melihat dirinya penuh dengan kesalahan dan dosa. Dia tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan dia, dan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahannya. Sehingga waktu Tuhan katakan, mulai dari sekarang ini engkau akan menjadi penjala manusia. Bagaimana Simon meresponi panggilan Yesus itu atas dirinya. Kita perhatikan di ayat terakhir dari pembacaan Lukas pasal 5 tadi. Apa dikatakan? Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Lalu ikannya banyak, diapain tuh? Kita kan tanya lagi ya. Kalau orang kritis kan, wah udah dapat banyak ikan nih. Kadang-kala kita terbuai oleh berkat itu, lalu lupakan panggilan Tuhan. Banyak kan orang lakukan itu ya. Diberkati oleh Tuhan, lupa dia panggilan Tuhan, dia tinggalkan panggilannya. Dia nikmati berkat-berkat itu. Simon dengan teman-teman nggak seperti itu. Berkat sudah melimpah, ikan sudah banyak, dia tinggalkan lalu ikut kepada sang pemberi berkat itu sendiri, Yesus. Wow. Kita jangan percolongan loh ya. Yang mana lebih bernilai bagi kita sih? Yang kasih berkat atau berkatnya? Nah, saya punya satu cerita, khususnya dalam tradisi orang Tionghoa ini luar biasa, dia punya mitos-mitos ya. Gak tahu saya dulu pernah cerita nggak di sini. Dulu ceritanya di sebuah desa kecil, ada seorang petani yang miskin, hidupnya pas-pasan banget, tapi dia ini murah hati. Dia selalu menolong orang-orang di sekitarnya, memberikan bantuan ketika tetangganya berkekurangan. Lalu tergeraklah hati seseorang dewa. Dewa ini lihat, perhatikan, aduh, petani ini mulia sekali nih hatinya. Lalu dia turun ke dunia ini. Ini kan namanya cerita dongeng ya, mitos ya. Jangan pikir ini beneran ya, cerita dongeng. Jadi dia turun, dan dia turun ke bumi bawa tongkat. Jadi dia tanya kepada petani ini, aku sudah tersentuh hatiku melihat permulaan hatimu. Aku datang mau memberikan apa saja yang kau mau, aku pasti akan berikan. Kali ini kan bingung, ditunggu, nggak kasih jawaban, mau minta apa. Akhirnya si malaikat, si dewa ini pakai tongkatnya. Dia lihat ada kursi yang udah lewat, dia pakai tongkatnya sentuh kursi itu, berubah jadi emas tuh, kursi emas. Seneng nggak si petani? Wah, seneng banget ya. Waduh, punya kursi emas mau dijual dapat duit berapa nih? Si petani nggak memberikan respon. Lalu si dewa ini lihat lagi di sana ada apa, semacam barang yang cukup besar. Lalu dia pakai tongkat saktinya, dia sentuh lagi. Waktu disentuh, jadi emas tuh. Wah, semua disentuh jadi emas semua. Bahkan rumah itu pun berubah jadi emas. Akhirnya petaninya seneng nggak? Dia tetap murung. Si dewa bingung. Saya sudah semua kasih emas semua buatmu. Kenapa murung? Emang mau apa sih sebetulnya? Dia bilang, saya nggak mau semua itu. Saya nggak mau kursi emas, meja emas, rumah emas, nggak mau. Ngapain? Loh, kamu maunya apa? Saya mau cuma satu aja, yaitu yang Tuhan pegang di tangannya. Apa yang dipegang? Tongkatnya, betul. Ya, kalau aku punya tongkat itu, ini sumber semua aku akan bisa dapatkan. Kalau sekedar aku punya kursi yang berubah jadi emas, sebentar juga habis. Ya, berkat Tuhan seperti itu, betul ya. Kalau kita hanya berfokus menangkapi panggilan Tuhan berdasarkan berkat dari Tuhan, kalau berkatnya habis,
kita tinggalkan panggilan itu. Tapi kalau kita memiliki Yesus, kita setia pada panggilan itu. Nah, jadi Simon dia tinggalkan semuanya lalu ikut Yesus, dan bukan hanya Simon sendiri. Cerita ini paralel dengan ada 3 murid yang lain sebetulnya. Selain Simon Petrus, ada juga Andreas, ada juga Yohanes dan Yakobus, 4 orang yang sama-sama tinggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Apa sebetulnya yang menjadi landasan pribadi-pribadi ini memberikan respon atas panggilan Tuhan dan menjadi pribadi yang siap diutus oleh Tuhan? Dalam pembacaan berita anugerah hari ini, kita lihat dari pengalaman hidup seorang Rasul Tuhan namanya Paulus. Kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Apa yang Rasul Paulus katakan di dalam suratnya? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang menjadi landasan Paulus setia pada panggilannya itu untuk diutus, kasih karunia Allah. Artinya apa sih kasih karunia Allah? Dirinya nggak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Melalui siapa? Yesus Kristus yang telah mati tadi. Yang hari ini akan kita peringati melalui sakramen perjamuan kudus. Yesus sudah mengorbankan nyawanya, mati tersalib buat mengampuni dosa kita. Paulus sadar betul siapa dirinya, penganiaya jemaat Tuhan. Tapi mendapatkan kasih karunia Allah, hidupnya diubah oleh Tuhan menjadi seorang rasul Tuhan. Kita yang hari ini juga telah mengalami kasih karunia Allah. Hidup kita telah ditebus di dalam Yesus, dosa kita sudah diampuni. Apakah kasih karunia Allah itu menggerakkan kita untuk setia menjadi seorang yang dipanggil dan diutus? Setia untuk melayani, atau kita udah mulai luntur semangat kita untuk meresponi panggilan ini? Hari ini waktu kita mau datang ibadah, itu jangan kita anggap sebuah kebetulan, ya. Tadi pagi kalau nggak salah hujan besar, ya. Kalau hujan gede kayak gitu enaknya di mana? Lanjutkan tidur, betul, ya. Tapi kalau hari Minggu kita datang ke gereja karena Tuhan memanggil kita untuk hadir. Meskipun suasana di luar hujan, tapi saya mau menanggapi panggilan Tuhan itu untuk saya datang ke gereja. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Waktu kita mengalami pergumulan yang berat dan lain-lain, ingatlah kasih karunia Allah itu sudah kita alami, hingga tidak membuat kita mundur dari Tuhan, ya. Dan sekarang ini kita akan persiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus, untuk kita ingat kembali pribadi Yesus yang sudah menyatakan kasih karunia bagi kita. Amin. Terima Tuhan. Kita akan mengambil waktu teduh sesaat untuk kita akan menerima sakramen perjamuan ini. Ya, hari ini kita bersama-sama akan
merayakan sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudus yang akan kita terima hari ini diperuntukkan bagi setiap saudara-saudari yang sudah menerima baptisan kudus dewasa ataupun yang sudah disidik. Dan kami juga bersyukur jikalau di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini berasal dari gereja lain yang hari ini mau berbagian dengan kami di dalam sakramen perjamuan kudus. Kami menyambut dengan sukacita atas kehadirannya. Perjamuan kudus yang kita ikuti hari ini tujuannya untuk kita mengenang kembali, mengingat kembali akan pengorbanan Yesus yang sudah berkorban nyawa, mati di atas kayu salib. Kita menggunakan dua perlambang di sini. Yang pertama itu adalah hosti, yaitu roti, dan yang kedua adalah cawan yang berisi air anggur. Roti itu melambangkan tubuh Yesus yang sudah dipecahkan, dan air anggur itu melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan. Sebelum kita akan menerima sakramen ini, kita akan mengkoreksi diri kita sendiri. Kita akan melihat kepada diri kita, apakah di dalam hati kita masih tersimpan dosa, kebencian, dan juga perasaan yang kita simpan selama ini terhadap beberapa orang yang akan menjadi penghalang di dalam kita akan berbagian di dalamnya. Mari kita akan bersama-sama secara pribadi membereskan untuk diri kita masing-masing. Kita mengakui segala dosa kesalahan kita dan kita mohon pengampunan dari Tuhan sehingga setiap pribadi kita dilayakkan untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Mari kita akan berdoa secara pribadi mengakui dosa dan kesalahan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami diundang di depan meja perjamuan ini untuk kami berbagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mengingat kembali akan pengorbanan Kristus yang telah mati bagi kami. Tetapi sebelum kami menerima sakramen ini, kami juga membereskan akan diri kami. Mungkin ada dosa kesalahan yang masih kami simpan dalam hati kami. Mungkin juga masih ada kebencian, dendam yang kami pelihara sampai sekarang ini terhadap pribadi-pribadi orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Bapa, kami telah ungkapkan di dalam doa pribadi kami masing-masing pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar itu. Dan kami yakin bahwa Tuhan juga yang akan menguduskan dan menyucikan kami. Engkau sucikanlah, Engkau angkatlah segala beban-beban dosa itu yang selama ini begitu menekan hidup kami. Biarlah kami juga boleh belajar untuk melepaskan pengampunan, sehingga kami boleh berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang akan ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perjamuan ini didasarkan atas nats firman Tuhan yang menjadi perintah Tuhan Yesus itu kita lakukan. Saya akan membacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, apa yang Yesus perintahkan bagi kita. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu.
Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkan roti itu di hadapan para rasulnya dan berkata, roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhku yang sudah dipecahkan buat pengampunan dosa. Setelah itu dia mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, cawan ini melambangkan darahku yang sudah dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan, kamu memberitakan akan kematianku. Kita akan menerima roti dan cawan Tuhan. Terimalah dan bagikan. Mari kita akan mengiringi dengan pujian salibnya selama mulia, sambil roti dan cawan akan diedarkan. Dan setiap kita yang sudah menerimanya, silakan berdoa pribadi, bersyukur atas kesempatan yang masih didapatkan hari ini. Kita yang sudah menerima roti dan air anggur, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang kita angkat pada saat ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah buat pengampunan dosa. Mari kita memakannya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan berisi air anggur dengan tangan kanan kita. Air anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah di atas Kalvari. Setiap kali kita makan roti, minum dari cawan Tuhan, ingatlah akan Kristus yang telah berkorban mati bagimu. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saya minta penginjil Luki akan berdoa syukur buat perjamuan yang sudah kita ikuti bersama-sama pada hari ini.
Mari kita berdoa. Setiap kali kami makan roti dan minum anggur perjamuan Tuhan, seperti yang Kau firmankan, kami boleh terus mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami manusia berdosa, kami yang sepatutnya binasa karena dosa-dosa kami. Kami beroleh penebusan oleh darah Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengundang kami di dalam perjamuan ini. Sehingga ya Tuhan, biarlah kami akan terus disadarkan, kami boleh terus mengingat betapa besar kasih Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, kami yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kami juga rela untuk boleh terus melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengikuti perjamuan pada ibadah pagi hari ini. Kami mau persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan cawan akan dikumpulkan. Kita tetap naikkan pujian salibnya selama mulia. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kami menaikkan syukur kami Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pemberitaannya. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang peka untuk menanggapi, untuk mentaati panggilan Tuhan atas diri kami dan siap untuk diutus menjadi pelayan-pelayan Kristus dan saksi-saksi Kristus. Tolong kami Tuhan untuk kami menghidupi firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur juga perjamuan kudus yang boleh kami ikuti. Kami boleh diingatkan kembali akan kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam Yesus yang telah mati bagi kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang datang di rumah Tuhan dengan beban-beban pergumulan hidup yang sedang kami alami. Beban karena sakit penyakit yang bersarang dalam tubuh kami. Beban karena kelemahan tubuh fisik, mungkin karena usia lanjut ataupun karena sakit penyakit yang bersarang dalam tubuh kami. Bapak, kami meyakini bahwa pribadi Yesus yang dicatat di dalam Alkitab adalah pribadi yang sama, yang sanggup untuk melakukan mujizat dalam diri kami. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa, kami yang hari ini sedang ditekan oleh penyakit yang bersarang dalam tubuh kami, biarlah kiranya Tuhan menjamah itu. Biarlah mujizat kesembuhan itu terjadi dan dialami. Karena firman-Mu katakan, iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung.
Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang sekarang ini pun sedang dirawat tidak berdaya di rumah sakit. Kami berdoa untuk Marisa yang sekarang ini pun dia dalam kondisi bisa dikatakan koma. Biarlah kiranya Tuhan juga beranugerah untuk jamah dia. Dia juga boleh mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan kembali. Nyatakanlah kuasa-Mu itu Tuhan. Dan juga dari antara kami juga karena usia lanjut, kami juga mengalami kelemahan dalam tubuh. Kami berdoa buat Pak Surya yang kakinya pun seringkali lemah. Tuhan tolong dia, kuatkan jamah kakinya. Dan juga berdoa untuk Pak Maman yang kepalanya pun sering sekali sekarang ini sakit. Dia akan melanjutkan pengobatan untuk di MRI. Tuhan tolong sehingga boleh didapatkan hasil yang boleh membawa kesejukan dalam hatinya. Jamahlah apa yang menjadi kelemahan di bagian kepalanya. Dan juga kami terus mendoakan untuk Diakon Rudi yang juga sekarang ini dalam kondisi lemah secara tubuh fisik. Dia harus menjalani istirahat. Biarlah kiranya Tuhan juga akan tolong jamah pulihkan dia sehingga tubuhnya boleh dikuatkan kembali. Kami juga menyerahkan kehidupan setiap kami di dalam kami menjalankan usaha dan pekerjaan. Engkau Allah sumber berkat dalam hidup kami. Biarlah kami tidak tinggalkan Allah sumber berkat itu yang justru kami terhanyut oleh karena berkat-berkat itu sendiri. Kami jauh dari Tuhan, padahal Engkaulah sang pemberi berkat dalam hidup kami. Berkati untuk pekerjaan, berkati untuk usaha yang kami lakukan, sehingga semuanya itu kami boleh mendapatkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami juga serahkan untuk rapat majelis yang pada siang ini akan dilaksanakan. Biarlah boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang boleh membawa dampak yang baik buat kemajuan gereja. Berkati juga untuk rangkaian rapat sinkronisasi, rapat evaluasi, dan juga rapat penyusunan prosata. Serta kami doakan juga untuk rencana kami akan menetapkan tema besar untuk prosata di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapak, dan juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong pemerintahan yang ada sekarang ini berikan hikmat bijaksana di dalam mengelola negara ini sehingga boleh berdampak buat kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu saya berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang akan dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita, yang akan diawali di dalam persembahan pada pagi hari ini. Mazmur 138 ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita akan iringi dengan pujian 347, yang pandai sembah ilmu. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang Engkau boleh izinkan untuk kami berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah untuk setiap majelis dan juga pengurus yang akan mengelola keuangan gereja ini, diberikan hikmat dan marifat oleh Tuhan, sehingga mereka dengan arif dan bijaksana dapat menggunakan keuangan gereja ini dengan baik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lalu kami berdoa bagi setiap kami, Tuhan boleh memberkati apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha kami. Biarlah Tuhan terus memberikan kepada kami juga seorang hati yang mau memberi dengan kerelaan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Tutus Kau. Kuasa kegelapan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selama. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, ibadah kita selesai. Sampai Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.